Apaan cihuy? Kak mau nanya, kalau kita punya perasaan dengan seseorang, baru mulai udah bahas perasaan. Kalau kita punya perasaan dengan seseorang, tapi kita menyimpannya diam-diam, akan tetapi kita nge-stalk akunnya dia, itu gimana Kak, salah atau enggak? Saran saya sih jangan terlalu mengandalkan ini ya. Jangan kamu terus-terusan nge-stalking, karena itu hanya memupuk rasa kagum kamu sepihak ya. Lebih baik kamu memperbaiki diri, menambah nilai diri ya, menambah kualitas diri, terus berdoa, minta sama Allah. Kan Allah yang memegang hati manusia, jadi Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Jadi kalau kamu mau seperti Fatimah, ya andalkan Allah. Kadang kita terlalu mengandalkan ini, terlalu mengandalkan usaha sendiri gitu. Udah mengagumi, terakhir mengagumi sebelah tangan, dianya enggak, terakhir dianya nikah sama yang lain, kamunya yang kecewa ya kan. Karena kebanyakan orang terlalu mengandalkan usahanya sendiri ketimbang campur tangan Allah ya. Jadi kan kita punya Allah, kita punya senjata gitu. Senjata kita apa? Doa. Jadi mintalah sama Allah, jangan hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri ya. Karena seringkali kita kecewa jadinya nanti ya. Dahulukan Allah lah, baru ikhtiar ya. Mohon keridhaan Allah dulu. Dulu pernah mondok nggak sih Kak? Nggak pernah. Saya setelah berusaha berhijrah, duduk di majelis ilmu, di majelis taklim, kesana kemari, tidak ada mondok jadinya. Paling pondok pesantren kilat ya. Pesantren kilat 3 hari. Sharing dong bang, ayo kita sharing. Assalamualaikum bang, dapat salam dari Jawa Timur, Surabaya. Saya belum pernah nih ke Surabaya. Mudah-mudahan ada rezeki bisa ke sana ya. Kok salfok sama ke jerawat nih, yang mana? Ini bukan jerawat, ini mungkin bekas ya. Tapi nggak jadi. Bang, kalau suka sama orang, lebih baik ngomong atau diam? Soalnya dia udah punya pacar, gimana bang? Ngapain suka sama orang yang bermaksiat gitu? Kenapa? Ya kan dia pacaran. Janganlah kamu mendekati zina, kan udah diperintahkan seperti itu. Kalau kamu deketin dia, terus dia tinggalin kamu, terus ada lagi yang ngedeketin dia, dia tinggalin kamu. Paham ya maksud saya? Jadi nggak usah lah deketin orang yang lagi berpacaran, lagi berada di kubangan dosa ya. Lebih baik gak usah. Banyak itu orang-orang yang masih berusaha menjaga dirinya dari perbuatan dosa, berusaha menjaga kehormatan wanita. Ada banyak kok, daripada kamu menyukai orang yang masih berpacaran sana sini ya. Tidak memperdulikan larangan Allah ya. Udah dibilang janganlah kamu mendekati zina gitu. Karena setiap dosa yang kita lakuin pasti ada pertanggungjawabannya, ada balasannya, ada ujiannya untuk menghapuskan dosa-dosa itu gitu. Kalau kita berpacaran kan itu berarti dosa ya. Kalau tidak dihapuskan di dunia dengan cara diberikan ujian, masalah hidup, maka dibalas nanti di akhirat. Ataupun sebelum datangnya musibah, ujian, perbanyaklah beristighfar gitu. Dan jangan mengulangi perbuatan itu lagi gitu. Jangan mengira kita itu bisa lolos dari perbuatan dosa.
lolos dari tanggung jawab dari dosa yang kita kerjakan. Jangan mengira setelah kita melakukan perbuatan dosa, atau jangan mengira kita setelah menghina orang lain, menyakiti hati orang lain itu kita tidak ada balasan. Semua itu ada balasan. Walau sebesar biji zarah pun ada balasannya. Maka hati-hati dalam bertutur kata dengan orang lain. Jangan sampai menyakiti hati orang lain. Lebih baik diam kan daripada berbicara yang enggak-enggak tentang orang lain sampai menyakiti hati orang lain gitu. Oke. Jodoh itu cerminan diri. Ya, kalau kita ingin jodoh yang soleh atau soleha, maka perbaiki diri. Seperti itu juga. Misal kita menyukai seseorang yang sangat soleh ya, bisa jadi ya, tapi kitanya itu hanya yang sedang-sedang aja gitu, hanya melakukan ibadah yang wajib-wajib aja. Sedangkan orang yang kita kagumi, orang yang kita ingin dia hidup bersama kita, tapi dia itu amalannya itu, sunnahnya itu luar biasa ya. Tahajudnya selalu dikerjakan, puasanya selalu dikerjakan, rajin bersolawat, rajin zikir pagi petang. Gimana? Kecuali kita betul-betul minta sama Allah, ya Allah carikan aku ingin pasangan hidup yang kadar kesolehannya itu di atas aku, agar dia bisa membimbingku ke surgamu ya Allah, seperti itu. Gitu, oke? Jadi ya tetap berprasangka baik sama Allah, bahwasanya Allah akan memberikan pasangan hidup yang terbaik sih untuk kita ya. Tapi bukan berarti nanti kamu diberikan pasangan hidup yang tidak tahu agama, tidak melaksanakan perintah agama, yang kasar. Jangan berprasangka buruk sama Allah. Mungkin aja Allah ingin memberikan kamu ujian hidup melalui pasangan hidup kamu. Kamu diberikan pasangan hidup yang tidak soleh ya, dengan kamu insya Allah soleh gitu, insya Allah soleha ya. Jadi kamu diberikan pasangan yang seperti itu ya, kamu tetap berprasangka baik bahwasanya kamu sedang diberikan ujian sama Allah. Jadi kamu harus bersabar melaluinya gitu. Kan pahala sabar itu ya tanpa batas ya. Innama yuwafas apa ya? Pokoknya aduh saya lupa ayatnya. Pahala tanpa batas bagi orang yang bersabar gitu. Jadi kamu harus melaluinya dengan sabar, karena untuk mencapai derajat surga yang tinggi, mungkin Allah ingin memberikan kamu derajat surga yang tinggi. Jadi kamu diberikan ujian hidup melalui pasangan kamu, karena untuk mencapai derajat surga itu, derajat ke derajatnya itu bisa aja dengan sholat selama 100 tahun, sedangkan umur kita itu nggak sampai untuk mencapai umur 100 tahun ya. Jadi untuk mencapai derajat surga yang tinggi itu, maka Allah berikanlah ujian gitu. Bahwasanya ujian itu sebagai bentuk kasih sayang Allah gitu, bahwasanya kamu pantas mencapai derajat surga itu gitu ya. Dan saya cerita tentang akhirat teman-teman, bukan cerita perihal dunia ya. Banyak anak muda yang terlalu mengkhawatirkan perihal dunia, sedangkan akhiratnya dia cuek-cuek aja, tetap melakukan tetap mencari rezeki yang gak halal, tetap tidak mematuhi perintah Allah dengan tidak berhijab gitu. Banyak orang yang terlalu kecil kekhawatirannya gitu. Dia khawatir perihal dunia, sedangkan akhiratnya aja belum jelas gitu. Banyak orang yang khawatir tentang jodoh, sedangkan dia nggak tahu maut itu bisa datang kapan aja ya. Banyak orang yang khawatir dengan rezeki ya, padahal rezeki sudah ditetapkan sama Allah. Yang belum ditetapkan apa? Surga dan nerakanya kita gitu. Jadi coba untuk berpikir jauh ke depan, ada kehidupan setelah kita mati gitu. Bukan berarti kita itu hanya beribadah aja, bukan.
kita tetap mengejar, kita tetap memenuhi kebutuhan kita di dunia, tapi jangan lupakan hal yang besar. Apa itu? Beribadah gitu. Jangan sampai kita tinggalkan, jangan sampai kita menyepelekan ibadah, jangan sampai kita menyepelekan tanggung jawab kita gitu teman-teman. Aku kagum sama kata-kata kamu. Ya alhamdulillah, semoga kekaguman itu bisa berubah menjadi positif ya bagi perubahan hidup teman-teman dan saya sendiri gitu. Karena saya menyampaikan seperti ini bukan berarti saya itu lebih baik dari teman-teman, bukan, tapi saya lebih ke berusaha ngingetin diri sendiri juga gitu. Dengan berkata-kata seperti ini bukan berarti itu hanya untuk teman-teman, tapi untuk diri saya sendiri juga gitu, untuk menasihati diri saya sendiri gitu. Rambut, ya Mar, inilah rambut kita Mar. Kakak nggak lagi sakit kan? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah, lagi musim corona gini saya menjaga kesehatan, menjaga nutrisi, tetap olahraga, istirahat yang teratur. Ngena banget kata-katanya, alhamdulillah. Rambutnya nggak dipotong kan? Enggak, biarkan aja. Nanti kalau kependekan nanti kayak anak SMA. Ya Allah, idaman banget sih Kak. Ya alhamdulillah, kalau menurut kamu saya idaman, tapi ya saya sadar ya harus banyak memperbaiki diri.